Tapi awalnya. ada juga nggak sih kayak tim dari IPL yang reach out Mas Ade buat gabung gitu kan ke tim mereka? Contohnya mungkin RRQ gitu kan. Karena kalau nggak salah nih, ini kalau nggak salah aja gitu kan. Pak Ape tuh mau banget loh Mas Ade tuh join gitu kan. Gimana Mas Ade nih? Ini Pak Nggak, Ape nonton nih, ada nih. wah, nggak ada kayaknya, nggak ada yang nawarin kok, nggak ada yang nggak pernah nawarin. Kenapa ya? Kak, coba menurut Kak Sabila kenapa sih nggak pernah ditawarin? Kayaknya nggak pernah sih ada tawaran-tawaran gitu. Oh, Pengen jadi sih belum ditawarin, Pak Ape tawarin belum? kayak orang-orang. Oh. Jadi Pak Ape belum nih, belum nawarin. Nggak ada apa-apa. Nggak ada. Nggak ada. Berat, tapi mau ya. Waduh, nggak tahu kalau itu, nggak tahu tuh kalau itu. Tergantung ya, tergantung nanti tim mana kalau cocok ya Ya gas gitu ya. bisa kali, bisa. Gitu. Jadi pengennya yang timnya, tapi pengennya nih kayak timnya tuh yang kayak gimana sih? Misalnya yang logonya nggak boleh binatang misalnya. Waduh, kayaknya Logonya kalau harus apa gitu, warnanya apa gitu. dari dulu sih kalau misalnya tim, kayaknya saya sih nggak pernah ngeliat apa mau logonya gimana, mau isinya gimana. Kayaknya kalau misalnya kita udah kerja, ya kita harus salin sih dimanapun itu tempatnya. Oh, Karena oke. memang itu Jadi apapun. kayak apa ya, titik profesionalisme sih itu kan Ya, yang ngejaga ya apa yang bikin nama kita tuh sampai kan namanya di e-sport kan kayaknya orangnya itu ya, itu aja kan bisa dibilang kan, muter dia benar. kan. Nah jadinya kan kita harus jaga nama baik kan. Jadi kalau misalnya mau tim manapun, selama memang kita cocok, kita udah agree sama, udah kayak hitam di atas putih, ya kita harus kerja profesional gitu aja sih Oh, paling. oke, jadi apapun timnya ya. Iya. Bahkan kalau misalnya harus kembali lagi ke tim yang lama. Karena ini ada salah Waduh. satu teori gitu kan. Ini teori cocok logi para netizen gitu. Katanya Mas Ade, terus Tinat, terus Zeiss itu bakal comeback dalam tim yang sama. Betul nggak sih? Bisa jadi tim yang kemarin ataupun tim yang berbeda. Enggak dah kalau kalau Evos kayaknya enggak, udah sekali aja tuh. Iya, udah buat karena udah pernah gitu kan. Karena udah Iya kan pernah udah gitu pernah, saat itu maksudnya. udah pernah, Iya. kayak mereka tuh udah gede lah, udah bisa ngurus sendiri, jadi ya udahlah. Iya, Sekarang udah jadi sekarang udah kayak staffnya udah bagus-bagus tuh, ada AG, ada hmm, AG, ada Caleb, tapi nggak tahu sih masih di situ kali dia. banyak gitu ya, sampai banyak. Iya, oke. Kayaknya kita lanjut aja nggak sih nih pertanyaan berikutnya. Ini bahaya deh. Mulai mulai masuk ke menit 17 emang mulai sedikit semakin lama semakin pinggir gitu ya. Luar biasa loh Mas Ade ya. Oke. Tapi sebagai orang yang dulu pernah kerja di EVOS, kita bahas EVOS dulu ya. Oke, Sedikit aja. oke. Ya, dulunya kalau ngeliat EVOS dulu kayak gimana sih gambaran tentang EVOS menurut Mas Ade? EVOS yang dulu. EVOS yang dulu sih bisa dibilang udah dibilang kalau di zaman saya, di zaman rezimnya Mas Dian juga, zaman rezim Mas Deis, kayaknya di zaman saat itu bisa dikatakan itu udah paling next level dibanding yang lain di zaman itu. Kenapa tuh? Karena Kenapa? kita banyak punya standar yang ternyata standar itu kita jauh banget dibanding tim Hmm. lain. Karena setelah resign kan kita jadi nongkrong sama orang-orang, ngobrol sama yang dulunya pernah di sini, di sini, di Hmm. sini. Jadi kayak saling tukar pikiran kira-kira apa sih yang mereka lakuin, kan saya juga nggak mungkin akan bocorkan apa yang mereka gitu kan. Iya. Jadi setelah lihat-lihat sepertinya oh cukup bangga karena ternyata di saat itu Evos menangnya memang bukan karena zaman Bile belum kuat, tapi memang di saat itu kita udah sangat-sangat next level di saat itu. Jadi Oke. kayak kayak ibaratnya kayak udah one step ahead lah dibanding yang lain Oke. di zaman season 4 ke Ya. atas itu sih. Oke. Nah, kalau misalnya ngelihat EVOS yang sekarang di mana memang performanya tuh naik turun Ya, gitu kan. Gimana Mas Ade? Ngelihatnya Mas Ade? nggak tahu, nggak ada saya kayaknya itu berat ya. Karena nggak ada Mas Ade jadi emang agak tertatih-tatih gitu Kan ya. biasanya kalau nggak ada saya kan pasti hashtag 4 nggak lolos playoff, pasti nggak ada top 3 biasanya. Tapi pernah sekali kayak Ada kemarin sama AG di teori apa ISF. lagi? Tolong, Di tolong. ISF kan ada, di ISF mereka juara satu Iya, gitu-gitu. Ya itu kan? Mas Ade udah nggak di EVOS Udah kan enggak, pas udah enggak, udah ISS? enggak sama sekali. Tidak ada klaim-klaiman, itu kan mereka juara. Ya, Tapi itu banyaknya benar juara. enggak gitu-gitu. Ya mungkin ada faktor X yang kita nggak pernah tahu ya, kayak di dapurnya gitu kan Ya, nggak pernah ikut campur lagi ya soal soal dapur di FOS lagi gitu kan. Jadi biasanya kalau misalnya mereka lagi naik turun ini berarti ada yang salah dari skema cara dia latihannya mungkin, atau enggak dari potensi dari tiap individu playernya. Kan kayak gitu kan kita nggak pernah tahu ya. Misalnya
Kasabila hari ini main bagus, besok main nggak mood, Ya atau main benar. suka-suka dia atau gimana ya, ya pasti ada faktor X yang kita tuh nggak pernah tahu. Nah, jadi Jadi kalau dilihat dari performanya bisa dikatakan bahwa mungkin pasti skripnya mereka nggak bener-bener nge-breakdown menangnya gimana, kalahnya dari kalah itu bangkitinnya gimana gitu-gitu sih biasanya. oke, jadi itu adalah menurut Mas Ade. Balik lagi ya teman-teman. Kalau mungkin kalian ada kayak opini-opini sendiri, itu boleh banget Hmm. gitu ya. Karena balik lagi. Nah, ini eh Mas Ade, selanjutnya kita akan ada pertanyaan lagi dan udah ada pertanyaan-pertanyaan yang beberapa dipilih juga di grup gitu kan. Tadi aku tuh kasih info kalau teman-teman mau kasih pertanyaan ke Mas Ade itu boleh banget di kolom question box yang ada di bawah ya. Oke. Ingat, jangan ada yang di live chat tapi yang ada di kolom question box gitu ya. Oke. Nah, kita sekarang berandai-andai nih ya. Kita sedikit berhayal lah dikit lah, berandai-andai. Kalau Mas Ade masih di EVOS dan melihat kondisi yang sekarang, Mas Ade bakal ngapain? Bakal bakal ganti semuanya. Kan kemarin kan saya kan masuk ke backstage-nya di EVOS itu kan, yang pas di MPL terakhir tuh, MPL kapan tuh ya? Pas lawan Liquid kalau nggak salah. Itu Oh, kan udah liquid. Udah ya liquid. kalau nggak salah lawan Liquid deh, ya Oke. benar lawan Liquid. Itu kan skornya 2-1 kan. Itu kan ada di belakang kan. Jadi benar-benar ngelihat bagaimana mereka main, bagaimana performa mereka sejauh ini. Ya walaupun nggak bisa diomongin ya, cuma kayaknya ada beberapa yang harus dibenahi dari standar. Tadi bilang standar kan, kita ngomong standar kan. Standar EVO itu kan dulu udah tinggi ya. Cuma kayaknya ada beberapa penurunan di mana mereka mungkin nggak ngelakuin hal ini, nggak mungkin nggak ngelakuin hal itu, yang dulunya kita tuh melakukan itu untuk memboosting performa kita. Paling dari situ Hmm, sih. Kan kalau kalau misalnya kita harus mau ngelakuin apa, saya harus tahu juga dong ya. di pas mereka scrim selama let's say 1 minggu atau sebulan lah, kita harus tahu dulu nih dia nanti itu performanya tuh seperti apa. Nah, itu baru bisa kasih masukan. Kalau cuma lihat dari sekarang kayaknya ganti semua aja Season 1 tuh Anapel. Ya itu kan Pelatihnya juga kayaknya ngelihat pelatihnya saya pelatih juga lihat-lihat ini udah apa ya, pelatihnya udah streaming terus sinyal kayaknya itu. Nah, sinyal untuk apa? Enggak, mungkin biar biar mencari tahu gitu oh benar. publik gimana Nah, sih benar. gitu Mungkin untuk kan. mencari tahu Cari kalau tahu. dia udah nggak harus di situ kayaknya. Wow, luar biasa banget ya. Mas Ade ini kayaknya udah gatal banget ya mencet soundboard. Iya, nih nggak bisa punya soundboard di Gak sini. bisa ya? Iya. Biasanya pada udah kayak wih 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 udah gitu ya, udah banyak ya sound-soundnya ya. Luar biasa ya. Nah, sekarang kita ngomongin soal M6 di mana dia bisa dibilang udah di depan mata lah, udah deket banget gitu kan untuk Ya, M6 sendiri. Untuk Indonesia kita memiliki yang pertama adalah RRQ Hoshi, yang kedua ada Liquid ya. ya. Menurut Mas Ade gimana nih tentang RRQ Hoshi dan juga Liquid? Hmm, kalau dari RRQ kayaknya dari performa mereka kemarin sepertinya masih banyak sih bolongnya dari cara mainnya. Dari cara main. Kalau kita nggak ngomongin soal draft ya, draft itu Ya, udah kayaknya ada tadi bilang ada apa ya, ada faktor X yang kita nggak pernah tahu, mungkin ada uji coba di scrimnya atau gimana. Cuma kalau lihat dari gameplay sepertinya mereka udah solid, cuma kayaknya ada kekurangan aja. Ada hmm, kurangnya tetap. Itu aja sih paling. Kalau pasti saya yakin juga kemarin saya titip ini kan message ke Pak Ape juga, saya DM kan ke Pak Ape. Pak Ape kayaknya memang RRQ udah kuat, cuma mungkin ada beberapa yang memang mereka harus kejar buat sampai ke M6. Kan M6 itu kan jaraknya kalau nggak salah masih sekarang eh 15 hari dia itu lagi ya, iya, sebentar iya, lagi ya palingnya. hmm, Kalau nggak salah akhir bulan udah mulai kan. ya, Kayaknya untuk ngejar itu kan itu ngecatnya udah kayak ya anggaplah sebulan, bukan sebulan lalu sih, yang kemarin mereka udah udah lolos menang itu, heeh. lolos ke M6. Oh, Nah last itu games. ada chat sama Pak Ape. Kayaknya memang udah bagus, cuma masih ada yang perlu dibenahi lagi karena kan di M6 itu kan persaingannya kan udah beda kan, Benar. ada Filipina, ada Yes. Malai gitu-gitu kan, Malaysia. pasti lebih lebih kuat lagi, apalagi sekarang bracketnya tuh udah yang best of one gitu kan, Ya, dia Swiss. Nah gitu kan, itu kan memang bener-bener harus diuji dari kepelatihannya, playernya, mentalnya juga udah harus kuat, udah siap. Itu kan mental internasional tuh benar, beda beda banget, ya. serius beda banget. Itu tuh player bisa naik ke stage internasional bisa getar dia di situ, kayak kalau udah nggak siap, kayak dingin aja gitu. Iya, Pernah sih iya. ngerasain kayak gitu, kayak dingin aja gitu Wish. rasanya Eh, di saat itu kan. pernah ada Tapi ini kan ya. RRQ kan pernah ada experience tuh, yang walaupun dia juara dua, Eh, bukan juara dua, maksudnya peringkat dua. eh.
saya yakin mereka pasti learning from experience sih. Kalau RRQ Iya, cuma ya gitu benar. kalau buat RRQ sih. Pasti bisa lah ngejar. Nggak mungkin zaman sekarang tuh perkembangan tuh sangat-sangat cepat sih untuk dari adaptasinya player-player sekarang lebih pinter sih. Ya, Gitu-gitu sih. tapi walaupun nih, kalau misalnya kita ngebahas memang untuk roster RRQ sendiri kan ini memang ada beberapa yang baru yang belum menginjak beberapa ya. Hmm. Ini ada yang belum menginjak untuk stage internasional. Ya. Nah, gimana tuh kalau menurut Mas Ade? Kayak gitu Bahkan sama di Liquid pun biasanya, ada kan? Liquid pun Aran belum pernah kan? kayaknya semuanya nggak pernah nggak sih? Kan Si itu player baru tuh. si ini, oh dia udah nggak main Player ya? baru kan Sorry. dia player Iya ya, MBL yang naik. yang Mau naik. ngomong siapa? Ya, Yawi. Yawi lagi bikin iya. Bikin oh, konten. bikin konten, oke. Jadi Iya, gimana kayaknya gimana? kalau untuk ngomongin stage internasional itu biasanya di boosting dari pihak staff dan player yang juga nyemangatin. Jadi kayak Oke. mereka tuh biasanya kita tuh misalnya Kasabila pergi ke suatu tempatnya tuh belum pernah, tapi karena ke situ bareng teman yang disukain, misalnya kayak teman yang Ya, seneng ya. buat diajak ke liburan, pasti jadi seru kan, jadi jalan-jalan ke sini sih. Nah itu bisa ditarik bahwa mentalnya itu bisa ke build kalau mereka tuh sama-sama saling cover. Soalnya pas di zaman saya itu kayak begitu, mereka kan sama-sama nggak yang internasional Ya, banget semuanya tuh, ya kan benar. rata-rata. Nah itu Ya, kan panggung pertama ibaratnya lah ya. saat itu. Jadi bisa dikatakan kayak gitu sih. Bahkan yang Liquid juga kan kayak gitu, pasti mereka mental udah jadi. Makanya sekarang mereka tuh dua-dua ini memang menurut saya sih udah deserve banget sih mereka bisa lolos ke M6. Jadi mentalnya Oke. saya rasa kalau dilihat dari Liquid kan ada si Widi juga yang bisa bisa ngelit timnya. Kalau di RRQ saya lihat Skylar. Skylar itu bisa banget ngelit Ya. timnya. Jadi kayak mereka ini saling punya apa ya, pionir buat saling menguatkan timnya gitu sih. Biasanya mereka tuh kayak ada reasoning, oh karena Skylar aja bisa, pasti lama-lama mereka juga kebus gitu aja sih. Yes. Jadi Selama di proses mereka latihan nggak ada yang berantem. emang ada yang berantem Mas Ade? Kasih tahu Ya dong. kayak gitu mah ada pasti, masa iya nggak berantem, sama pasangan aja ada yang berantem, masa Oh sama iya partner betul. sendiri kagak. Jadi pasti ada ya berantem-berantem kayak gitu ya. Jadi Pasti ada. salah Yang penting satu. mereka tuh bisa manage saja performanya sampai nanti M6. Oke. Berarti salah satu tim yang kalah itu bisa jadi karena playernya pada berantem Bisa, gitu ya? bisa kayak nggak sepemikiran aja biasanya sih, Ah, nggak sepemikiran, pengennya ini tapi nggak disetujui, tapi giliran dia pengennya diturutin gitu-gitu, ada sih pasti. oh, keegoisan masing-masing Egois ya ya, ego masing-masing. ya. Cuma kalau udah Oke, mau naik ke panggung internasional tuh dibuang jauh-jauh sih ego. harus Saling karena percaya kalau aja. enggak kalah. Karena chance-nya tuh kayak ya udah kayak mana tadi Swiss round itu kan, Hmm. dia kayak ya udah nggak usah ada kayak kesampingkan hal-hal personal, fokus sama gamenya aja sih. Oke, baiklah. Nah, kalau misalnya nih, sekarang aku pengen nanya, kalau misalnya Mas Ade punya kesempatan untuk bentuk tim MPL, Ya. bebas siapa aja playernya, dari player sampai dengan analis serta coach, mau siapa aja? Oke, player udah pasti Godland-nya udah pasti Skylar. Wah, saya favorit banget Skylar. Oke, Skylar. Skylar. Kalau XP butuh yang aneh satu. Biasanya kalau yang aneh tuh kayak bukan aneh gimana ya? Kalau pasti ada orang yang lucu gitu di sebuah tongkrongan itu kayaknya bagus Iya, kan. iya. Oke, Kayaknya iya benar, XP-nya benar. tuh butuh Nino. Nino, oke. Butuh Skylar, Nino. Nino. Skylar, Nino. Tengahnya mungkin siapa ya? Tengahnya mungkin Siapa? hmm, Udah ada dua nih, Skylar, Nino, atau mungkin mau ke arah junglernya dulu boleh? jungle kemarin yang Susujin. Oh, jungle-nya Pavian berarti. Fabian. Jungle-nya Pavian. Oke, Pavian. Fabian. Kemarin saya udah rekomendasiin Anavel, cuma kayaknya timnya yang bikin dia jadi jelek, jadinya Anavel agak-agak ya udah Pavian aja sekarang. Oke, Pavian tengahnya berarti sekarang ada Widi sama midnya itu masih Sans deh. Sans cadangannya mungkin bisa pelapis midnya Sun sama skill boleh lah. Oh. Kan dia kan biasanya kalau mid itu kan nggak bisa dipisah kan. Nggak bisa bisa. Biasanya tiga tengah itu memang udah klop gitu kan. Nah itu paling ada Sun sama skill. Skill. Oke, untuk coach dan juga analis siapa? Coachnya kayaknya coachnya Viel, analisnya KB sama Razeboy. Coachnya
Coachnya Coachnya Viel, Viel, analis analisnya KB KB sama sama Razeboy. Razeboy. Ya, Kenapa Viel? Kenapa KB? Oke, kalau KB mungkin karena dia mengerti betul, bukan yang lain gak ngerti, cuman karena KB kan betul. caster juga gitu kan. Jadi mungkin dia ngelihat semua pertandingan yang benar-benar di sisi yang berbeda. Tapi kenapa Viel Kenapa coachnya? Viel? Karena saya rasa dia tuh tipikal yang sangat merangkul dari timnya Hmm, kan. Yang sangat hmm, merangkul dari timnya, di mana juga di situ kan ada Skylar kan, dia pasti ngerti dong player hmm, hierarkinya dari situ. Ya hmm, kan, terus dia kayaknya hmm. emang tipikal orang yang fun gitu, tipikal orang yang fun yang sangat kayak pokoknya kayak apa ya, Ngayom bisa ya? apa namanya mengayomi banget sih Hmm. sama playernya. Jadi kayaknya butuh coach yang seperti itu. Nanti untuk bahas Oke. in game mungkin ada juga kan, kita nggak tahu nih kalau Phil kerjanya gimana kan, saya nggak tahu tuh kalau luar dari layar kaca kayak dari sosmed kayaknya begitu. Cuma kalau Hmm. dari in game mungkin ada dari Razeboy sama KB. Kan KB itu udah terkenal Oke. banget tuh, KB tinggal tinggal naik ke Betul. FPL aja sih KB kalau kayaknya. Iya, tinggal naik ke stage MPL tapi bukan sebagai Ya, caster gitu ya. betul, jangan jadi caster. Oke, oke. Baik, tapi kalau menurut Mas Ade nih, player yang levelnya di atas rata-rata sekarang siapa? Apapun role bebas. Skylar kah? Atau siapa? Atau siapa? Skylar. Tetap ya Skylar sekarang satu Skylar, dua Pavian sih sekarang. Untuk sekarang ya. sekarang. Tapi dari dulu saya selalu suka sama Skylar sih karena jarang sih Kasabila. Jadi kayak memang saya tuh favoritnya tuh orang yang bisa main gamenya jago, tapi dia juga bisa nge-call. Itu sangat kayak one of a kind lah, jarang. Hmm. Jago bisa nge-call itu jarang. Kalau dulu kan zamannya saya kerja kan ada Gustian. Nah, Ya, sekarang beberapa kali ngelihat cara Skylar ngelit, jadinya kayaknya itu sekarang favoritnya Skylar. Nah, oke. kalau Baik, favoritnya Pavian kan Skylar. ya memang diem aja sih, nggak yang begitu banyak. Cuma ada beberapa ngomong, cuma kayaknya dia in mekanik itu sama Ya, decisionnya bagus banget. Itu bagus tajam banget. banget sekarang Pavian. Ya, Pavian Jadi kayak apa memang luar ya? biasa. Jadi apa ya? Liquid itu bisa dikatakan kayak teori loser gitu. Kan dia mereka dari tim-tim kayak Voice Voice Esport, habis itu Ya, dia naik lagi ke MDL, terus dia SMDL. nggak lolos gitu kan. Terus habis itu dia sekarang ngebuktiin itu kayak teori loser zaman-zaman Ya. M1 dulu sih. Uh, Semuanya pada busuk, tiba-tiba pas dia buktiin sekali, wah langsung juara. Siapa tahu langsung juara. kita bisa hal yang sama gitu kan. Wow, Nah, makanya si Fabian ini bagus sih. bagus Tapi ya, nomor satu keren tetap ya. Skylar sih, Tetap Skylar. Dari season ke season saya suka sama Skylar sih, cara Skylar. mainnya. Tetap Skylar ya. Baiklah, Ya. nah ini banyak banget yang ditanyain sama followers dari Mas Ade gitu kan. Nah, bagaimana cara bisa dapetin ex member? Mungkin Mas Ade mau bagi-bagi tips nih. Gimana ya caranya? Mungkin ex member itu kan mereka, oke. Ini mau pertanyaan serius sama pertanyaan aneh? Serius dong. Oke, pertanyaan serius. Biasanya Kasabila ya kan, Kasabila Hmm, juga cewek kan. ya. Biasanya cewek itu yang dia biasanya berkarir, kan Hmm, Kasabila juga berkarir kan. hmm. Biasanya cewek yang berkarir itu butuh sosok pria yang bertanggung jawab dan juga humoris. Jadi Ya, betul. biarkan karena mereka tuh udah biasa berkarir, jadi dia udah punya uangnya sendiri. Hmm, Jadi hmm. seenggaknya dia punya cowok yang seenggaknya dia tuh bukan nggak kerja, tapi dia nggak males. Ya, Ketika dia tetap betul. tetap berusaha dalam hal-hal kecil supaya suatu saat nanti siapa tahu ada rezeki dia bisa naik gitu kan. Nah, Hmm. biasanya kayak gitu tuh. Jadi jarang sih untuk mendapatkan ex member tuh harus dari muka, kayaknya enggak sih. Kalau Oh. dari saya sih nggak gitu. Biasanya kayak gitu kan, tiba-tiba datang sendiri tuh waktu itu, yang sekarang Sisil gitu kan datang ke live Hmm. gitu. Kayaknya mungkin saya tuh ganteng kali ya Ih. istilahnya. Gak. Ya begitu. Biasanya kayak gitu sih kalau kalau sepenglihatan saya. Untuk yang sekarang kayaknya mereka tuh carinya yang ya sengaja bertanggung jawab aja karena mereka udah terbiasa memanage uangnya sendiri. Oke, jadi Biasanya kayak gitu. 1 bertanggung jawab, 2 ganteng, 3 rajin menabung, 4 apalagi? Waduh, nggak tahu, kaya mungkin ada. Kalian pura-pura aja kalian butuh yang kaya juga ujung-ujungnya. Yang penting kan mau berusaha balik lagi Iya, biasanya ya, kayak gitu gitu. kan. Menurut Kasabila gimana? Kalau cowok Bener, biasanya nyarinya yang gitu kan, yang seenggaknya dia iya. nggak malas dan berusaha kan. Iya, cewek gitu nyarinya, gitu. Yang Oh, yang suka berusaha walaupun belum kelihatan, yang penting usaha dulu gitu betul. kan. Effort kalau Betul. kata anak zaman Itu sekarang gitu. loh. Dan yang satu lagi yang pasti keberuntungan juga ya, Mas Ade ya. Benar, tapi kan keberuntungan itu harus diusahakan. Kalau misalnya Betul. kita diem doang, kayaknya nggak bakal beruntung-beruntung gitu. Betul, betul, betul. Tapi emang Mas Adi kalau lihat nih sama Kak Sisil ini kan memang cocok sekali gitu kan ya. Yang satu usil banget, yang satu mudah sedih gitu. Jadi memang saling melengkapi satu sama lain. Betul. Tadi juga udah dibilang awal mulanya berarti karena lagi live terus masuk ke Discord gitu atau Enggak, gimana? awalnya
lagi main game aja, lagi main game, Hmm? terus tiba-tiba dia join membership gitu. Bukan join membership, dia kayak ada komen dulu kalau nggak salah. Dia komen dulu baru nanti dia join membership. Kalau nggak salah join membership dulu atau komen dulu, pokoknya gitu. Dia Oke. main game tiba-tiba gitu. Oh, dia dari situ langsung, wah apa nih? Gila, It's ini time orang kah? Gitu ya. kayaknya keren banget nih. Wah, streamingannya lucu kayaknya. Wah, itu kayaknya. Tapi Terus dari Mas awalnya Ade memang sendiri gimana? sebelum itu memang ada mau dikenalin gitu, mau dikenalin sama temennya namanya nih Mas Dea, ada teman dari gamenya juga. Jadi kayak dikenalin gitu, Oh, tuh. Udah habis itu jadi baru emang ketemu. udah kayak emang udah ada jalannya gitu ya, Iya, tapi mungkin udah dipercepat aja jalan. pada saat itu ya. Iya, gitu. Iya dong, dipercepat dengan adanya tadi komen ataupun yang Nah, membership itu kan. Jadi kayak betul. lebih cepat lah. Oke. Tapi Mas Ade ini kan memang terkenal kalau bicara tuh to the point, blak-blakan, apa adanya Iya. gitu kan. Pernah nggak sih dibatasin gitu sama Kak Sisil gitu? Atau emang Kak Sisil selalu ya udahlah terserah, ngedukung aja. Enggak sih, kayaknya dia juga tipikal bukan bukan cewek yang nggak ngerti. Kayaknya dia juga pinter gitu. Dia tuh kayaknya percaya bahwa apa yang saya sampaikan itu selalu ada resikonya kan. Hmm. Cuma dia nggak pernah kayak jangan ngomong ini, jangan ngomong itu. Mungkin ada yang nggak dibahas. Kayaknya dia udah ngerti sih, nggak pernah kayak jangan bahas gini-gini, enggak sih. Jadi kayak dari Hmm. sayanya pun tahu gitu mana yang bisa dibahas dan mana enggak. Walaupun itu pinggir jurang atau gimana, aman sih. Yang penting yang penting jangan sampai personal aja sih, Oke. gitu aja. Jadi mungkin lebih kayak ke ini ya, lebih ke ingetin Iya. aja gitu ya. Ya, Ya. paling kalau misalnya personal biasanya yang sono duluan biasanya, nah baru personal balik. Gitu loh. Oke, baiklah. Nah, teman-teman nih, kapan Oke. dan karena apa Mas Ade akhirnya memutuskan buat oke, sekarang gue akan all in di streamer. Karena menikahi ex member itu mahal, jadi harus streamer kayak udah ada tabungan itu kan. Mahal tahu Kak, kagak bisa itu dia nikah depan rumah gitu pakai tenda gitu, nggak Gak bisa bisa, tuh. gak bisa, Nggak gak bisa bisa, tuh, gak bisa. nggak bisa. Bisa Oh, viral baik. itu yang ada apa ex member ini nikah di depan rumah, wah viral itu digoreng. Jadi memang di satu sisi memang ada tabungan juga karena sekarang kan ada support juga dari penonton gitu-gitu, alhamdulillah. Jadi ya sekarang dulu tuh tujuan pertama tuh memang untuk ngobrol aja karena jujur di e-sport teman saya sih nggak banyak. Mungkin Kak Sabila waktu pertama kali ketemu kan saya bukan tipikal yang bisa ngomong Iya, banyak, kayak cuma diem-diem benar. aja kan. Ngomongnya Iya, sama Pak Pulung terus kan. Ya benar. karena gitu, karena memang dulu tuh nggak banyak temen di sport, jadi emang kerja-kerja doang. Dulu tuh Ah. terakhir cuma ada temen di AE doang, Ilyas. Oh iya, Sering tahu, ngobrol sama tahu, Ilyas tahu, 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 tahu. doang dulu. Hmm, Jadi memang oke. sekarang ya karena udah melatih kita cara ngomong sama penonton gitu-gitu kan, jadi lama-lama keasah. Ya udah karena ada yang support juga dari penonton, ya akhirnya sambilan aja, sambil nabung, sambil jalan gitu-gitu Ya, sih. ya, ya. Oh, ini katanya banyak banget nih di kolom live chat yang pada ngomong katanya mau nikahnya di Ayana. Waduh, Ya, kemarin itu Pak Ape, ya, ya ampun, bener Kak ya? Ayana, Gimana dia sih? kayaknya Kak Ayana tuh dia tuh ngeliatin ini Kak, Apa? siapa namanya, Jonathan Christie itu Oh kan iya, nikahnya di situ bener, tuh, kan dia sama ex bener. member juga tuh, Ya, dikira sama kali ya Jonathan Christie sama saya, jauh banget. Dia nyemes sekali udah 1 M kayaknya iya. itu. Tapi katanya kan bisa kasih diskon lah, bisa ngobrol, ngobrol lah Pak Ape. Wah, Mungkin terakhir nih, dua, terakhir hmm. terakhir ngomong sama Pape, masih ada nggak diskon Ayana? Terus Pape bilang, masa iya ade yang sekarang masih butuh diskon Ayana? Nggak jelas banget ya Pape, ditipu sama Eh, Pape. Ditipu. Gitu sih. oke, oke, oke. Jadi memang alasannya adalah ya karena menikahi member tuh Betul. mahal ya. Jadi kalau yang halu-halu pengen nikah sama member, ya kalian siapin tabungan aja deh karena tidak murah itu. Ada Oke, minimalnya. ada ya. Ada. Minimalnya berapa tuh kalau boleh tahu? Kisaran, kisaran. Wah, katanya minimal udah beberapa kali Iya, mention ya. Nikah next member tuh minimal 400 juta. minimal. Minimal. Aneh ya? Lah, kayak gitu ya. Emang kocak ini kadang-kadang, tapi ya udahlah kita ikutin aja coba. Iya, karena kan Coba itu kan diusahakan sampai di, detik kan itu ibaratnya kayak apa ya? Kayak saya bilang kayak motivasi juga supaya streamer iya, semangat dari mana aja gitu. bener. Dalam hati mah buset dah ini duit dari mana gitu ya. Tapi kan ada kan akhirnya. Emang itu rezeki orang Alhamdulillah mau nikah udah ada proses nabung. pasti. Amin. Iya kan. Nanti langsung dilebihkan. Biasanya kalau misalnya niatnya baik kan yang masuk juga baik gitu. Amin. Amin. Jadi kalian yang pengen nikahin ex member begitu ya guys. Intinya ya kurang lebih 400 lah ya siapin. Nah, itu biasanya gitu, nggak semua sih, cuma biasanya begitu.
Soalnya kalau Iya. dilihat-lihat kayaknya ex-member kalau menikah, wah, something biasanya. Iya, iya, betul, betul. Pasti selalu yang luar biasa gitu ya. Tuh, pasti pengen dong, pengen yang luar biasa. Oke, karena kan kita memberikan yang terbaik buat pasangan gitu Tuh. kan. Wah, Oh, jangan-jangan kode juga nih buat Kasabila apa gimana nih? waduh. Waduh, kode Duluan kah dah, buat yang di sana tuh? duluan Oke. dah Bang. Duluan dah Bang. Nanti saya kabarin ya. Oke, lanjut. Mas Ade ini kan juga dikenal sebagai polisi BA atau polisinya para brand ambassador esports Indonesia. Polisi BA itu gimana sih? Mas Ade itu julukan atau memang seperti itu kah? Atau gimana nih role-nya? Kalau itu kayak julukan aja karena kan dulu kan ada namanya polisi idol gitu kan Ya, di X gitu kan. ya. Cuma di sini mungkin mereka jadi kayak karena saya merhatiin para BA ini yang kalau misalnya mereka nonton bukannya support tapi malah main HP. Nah, Eh, itu jadinya kan kayak itu bagi lagi itu kan kayak konsep stand up ya. ya, Prosesnya kayak keresahan kita itu kok mereka kerja gitu kan ya, dibayar tapi mereka kenapa sih kerjanya kayak manyun-manyun, nggak kayak happy gitu, kayak happy kayak oh kenapa nggak kita jalan aja sama supporternya nge-chance ya, bareng gitu kan itu kan ya, kayak ya, ya. bikin suasananya tuh kayak wah keren banget ya BA itu ternyata bisa apa Chance bisa kayak bikin bareng, iya yang chance benar-benar. bareng komunitasnya jadi makin makin ada jadinya kan orang kan biasanya kan kalau masuk ke tim pasti salah satu faktornya karena ada BA yang dia suka Ya, entah itu memang suka karena stylenya atau memang karena cantik misalnya kan kalau di RRQ kan ada Bang Winda hmm, kan terus talentnya juga ada Diva gitu kan mungkin mereka hmm. ada yang suka dari tempatnya Diva akhirnya mereka stay di RRQ gitu kalau nggak bisa dari Evos juga ada kan sekarang ada siapa ada Yupi Mbak ada Yupi, Alita gitu-gitu kan nah ya, mungkin karena itu jadi karena mereka seru akhirnya oh ya udah kita juga suka nih sama timnya kan itu kan membawa kan ah, menginfluence kan ya. jadinya ya pengen aja ngeliat mereka tuh kayak oh coba dong kayak tunjukin pesona BA-nya tuh pas lagi di stage tuh ngapain gitu Kalau misalnya masa dari Onyx gimana? begini manyun-manyun ya males Kalau juga dari nonton Onyx kayak gimana? gitu Onyx kenapa Angels. Kalau dari Onyx Onyx Angels waduh gimana? kalau bahas Onyx ini bahaya nih Onyx sejauh ini wah mantap sekarang udah berbeda mereka semua udah pada gawe semua yeay Kayes emang nih Kayes kayaknya udah jadi ini Kayes favorit Kayes Kayak Kayes favorit ya. favorit karena sekarang dia Oke. udah belajar walaupun agak-agak ya begitulah Kayes cuma bisa dimaklumi lah sekarang curang soalnya kalau diledekin dia bilang aku lagi hamil loh begitu mulu Oh dia iya curang sekarang bener. Bener curang kan, curang lagi hamil nggak? iya Udah cewek nggak pernah salah, apalagi kalau cewek lagi mengandung, lebih nggak pernah wah salah itu lagi. curang jadi ya udah Banyak banget julukannya Mas Ade, ada El Perfume, terus ada tadi polisi BA. Nah ini kalau El Perfume tuh apa sih? Coba deh. Coba kasih 3 rekomendasi parfum yang paling oke lah menurut Mas Ade. Apa aja? ini nggak apa-apa nunjukin itunya apa aja gitu Boleh? boleh oke Boleh. ditunjukin sama Ya. parfumnya Ya. oke ini yang pertama kalau buat daily ini pacar saya sih suka nih ini pakai ini nih YSLY Oke, yang YSL. EDP ini Oke. buat daily ini enak banget wanginya Ini cewek fresh gitu cowok. pineapple ini sebenarnya dipakai Cewek cewek juga cowok oke bisa. tapi ini kayaknya kalau lama-lama kecium kayaknya wanginya lebih ke buat cowok sih kayak 60% 70% Oke. buat cowok sih Oke. ini satu kalau Oke. buat malam itu kan biasanya nuansanya kayak kayak gimana ya kayak apa namanya Lebih malam, lebih ya intimate nah gitu intimate. kan jadi butuhnya kayak yang manis-manis gitu tergantung sih acaranya biasanya kalau malam saya pakai yang ini JPG ini Jean Paul Gaultier yang Lemal Le Parfum Oke. ini Itu malam lebih ini ya, lebih nggak soft ya karena baunya lebih strong ini ya. baunya lebih Oh, manis lebih kalau ini manis. manis kalau ini strong ini buat Strong. siang Oh, karena oke. kalau keringetan dia aman Oke, baik. ini buat sore ke malam nah kalau buat acara-acara spesial misalnya fine dining gitu atau enggak acara nikahan orang kaya gitu misalnya yang gedung gitu kan malam-malam nah ini saya pakai ini YSL Tuxedo yang ini Tuxedo Oke, taksi. Berarti semuanya hampir tadi udah ada 2 perfume dari YSL ya. ya itu udah lama sih parfumnya Udah lama. Oke, tapi Kasabila emang pakai apa emang Kasabila pakai apa parfumnya aku ganti-ganti. Aku pakai Dolce and Gabbana light blue oh itu oke itu atau aku pakai Coach, pakai Coach Coach New oke York sama Chloe Chloe yang oh. First Love. Iya, jadi Kayaknya kalau wanginya aku Kasabila setipe kayaknya semua. cocok deh pakai Giorgio Armanisi mantap tuh Wah, itu terlalu
manis tapi wanginya Oh, nggak suka ya? manis banget. Iya, aku sukanya yang flowery gitu. Jadi Oh, yang flowery, flower berarti manis kayak gitu. Gucci Bloom gitu-gitu Iya, ya? Gucci belum pernah juga coba begitu. Stipe memang. Wanginya stipe semua. Kayak mungkin kalau yang pada tahu tuh sekarang yang udah sedikit. Ini kita jadi kayak sales nih ya. Waduh. Klik keranjang kuning Tapi ya caster gitu. banyak banget tahu orang-orang e-sport yang pakai Gucci Bloom. Iya, makanya aku ganti sih karena terlalu banyak. Oh, sama ini, sama aduh aku lupa apa ya. Jo Malone, Jo English Malone. Pearl. Wah, Itu sama banyak tuh. banget yang pakai. Oh, ada juga. Ini. Iya, betul. Sama tuh. Banyak banget yang pakai ya, memang. Iya, tapi emang enak sih. Cuma Emang nggak enak. tahan lama aja. Betul. Nah,